Untuk kali ini kita materinya ringan tapi aplikatif. Jadi nanti teman-teman juga bisa lebih memaintain bagaimana mengelolanya karena ini memang hal yang umum dan biasa terjadi pada wanita atau perempuan. Nah, terkait pagi ini yaitu materinya terkait dengan bagaimana cara kita mengelola PMS atau premenstrual syndrome dan juga mencegah anemia ketika menstruasi. Nah, berikut adalah beberapa outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan review dulu, mungkin sedikit ada yang lupa atau ingat, atau mungkin sudah ingat nanti akan saya ingatkan lagi ya terkait bagaimana mekanisme terjadinya proses menstruasi. Lalu kita kenali juga nih menstruasi yang normal seperti apa, yang kurang sehat bagaimana, serta yang nggak kalah penting adalah cara mencegah anemia ketika menstruasi. Karena memang adanya volume darah yang dikeluarkan tentu membuat tubuh kita akan mengalami kekurangan. Nah, kekurangan ini tentu dapat dimaintain dengan baik, terutama dari pola makan dan juga jenis-jenis makanan tertentu yang kita konsumsi. Yang kedua, juga ada pembahasan terkait dengan premenstrual syndrome, yaitu terkait gejalanya apa aja. Nanti ada survei juga kecil-kecilan terhadap beberapa responden perempuan, dan juga bagaimana cara kita mengatasi craving ketika PMS. Nah, yang terakhir, kalau kita ngomongin yang namanya anemia, menstruasi, tentu nggak akan ketinggalan juga pembahasan dengan yang namanya zat besi. Kenapa? Karena zat besi atau Fe ini dia peranannya vital atau peranannya penting ketika meregulasi darah di dalam tubuh. Jadi kecukupan darah, lalu peredaran oksigen, lalu eh, penyerapan juga dipengaruhi oleh zat besi. Jadi kita harus tahu juga jenis-jenis zat besi itu seperti apa. Kayaknya saya udah cukup deh makan zat besi. Misalnya selama ini saya doyan memilih bayam gitu ya. Bayam kan sumber zat besi. Kok bisa ya saya mengalami anemia? Nah, nanti akan saya bedah di situ. Lalu yang kedua juga ada pangan sumber zat besi. Nah, pangan sumber zat besi ini apa aja? Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah bagaimana metabolisme zat besi di dalam tubuh kita. Oke. Nah, kita yang pertama ini. Ini adalah proses terjadinya menstruasi. Jadi untuk fasenya sendiri akan dibagi menjadi 3, yaitu ada fase flow, ada folikular, dan juga luteal. Nah, kita lihat di sini ada 4 jenis warna garis atau 4 jenis grafik di sini yang menandakan masing-masing hormon di dalam tubuh kita. Jadi memang komposisi hormon di dalam tubuh wanita dia itu akan naik turun mengikuti dengan fase kapan terjadinya flow atau aliran, lalu folikularnya kapan, dan juga lutealnya kapan. Nah, pada fase-fase tertentu, nanti hormon LH atau luteinizing hormon di sini akan mencapai peaknya atau puncaknya. Nah, ini kira-kira di hari 2 minggu dalam sebulan. Nah, lalu juga dia juga akan mengalami penurunan. Begitupun dengan hormon FSH, follicle stimulating hormone, lalu ada estrogen dan juga progesteron. Nah, nanti ketika kita akan menstruasi, maka yang terjadi adalah penebalan dinding uterus atau penebalan dinding rahim secara bertahap. Pada kondisi di mana terjadi pembuahan, maka nanti sel telur yang sudah bergabung dengan sperma akan menempel di sini dan juga akan tumbuh zigot atau calon bayi. Tapi ketika tidak terjadi pembuahan, maka yang terjadi adalah fase peluruhan atau yang kita kenal dengan nama menstruasi. Nah, fase ini merupakan fase yang normal pada wanita dan terjadi setiap 1 bulan sekali. Nah, ini ada riset kecil-kecilan terkait menstruasi. Nah, dari beberapa hal yang sering disampaikan oleh responden nih, kira-kira masalah apa aja nih yang paling banyak terjadi kalau misalnya kita menstruasi? Beragam ya, mulai dari pendarahannya, lalu juga ada yang haidnya nggak teratur, rasa nyeri, atau misalnya kemilangan kalau misalnya kita sering dengar ya. Lalu PMS juga nih salah satu permasalahan yang terjadi ketika akan menstruasi, ini ada 16% nih. Nah, lalu nggak nyaman selama haid, lalu keputihan, ada bintil-bintil, dan lain sebagainya.
Selain itu juga, beberapa bagian tubuh kita tentu akan mengalami yang namanya ketidaknyamanan atau nyeri ketika sedang menstruasi, mulai dari punggung bawah, lalu yang paling banyak adalah perut atau perut bagian bawah. Ini karena uterusnya berkontraksi dan juga mengalami peluruhan juga ya dindingnya. Dan juga di bagian kepala, misalnya puyeng, lemah, lesu. Nah, ini juga sebenarnya kalau adanya ketidaknyamanan di bagian kepala, ini biasanya ada kaitannya dengan anemia. Nah, seperti apa nih warna darah menstruasi yang normal? Nah, biasanya ada beragam. Kalau misalnya warnanya itu di awal dan mendekati akhir itu agak kepintingan, lalu merah segar dan diakhiri dengan merah kecoklatan. Biasanya merah kecoklatan ini merupakan darah yang sudah lama ada di dalam, tapi keluarnya belakangan gitu. Ini masih bisa kita kategorikan aman. Lalu bagaimana kalau misalnya darah yang tidak normal? Tentu darah yang volumenya terlalu berlebihan atau volumenya terlalu banyak. Misalnya sehari kita bisa mengganti pembalut lebih dari 10 kali ya dengan volume darah yang cukup banyak. Nah, ini mungkin lebih tepatnya harus segera kita konsultasikan ke OB-GYN terdekat. Nah, ini ada beberapa tanda menstruasi yang tidak normal. Yang pertama, siklusnya panjang. Kan siklusnya normal itu ada di range 28 hingga 31 hari. Tapi kalau misalnya siklusnya terlalu panjang, atau misalnya kita hanya mengalami menstruasi selama 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, tentu harus ada pemeriksaan dan asesmen yang lebih lanjut. Lalu siklus yang nggak teratur, misalnya bulan ini menstruasi, bulan depan tidak, atau mungkin nanti lama tidak menstruasi. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda atau hal yang harus menjadi perhatian khusus untuk kita. Lalu atau siklusnya terlalu pendek, terlalu singkat, misalnya hanya sehari, 2 hari, lalu sudah selesai. Nah, setidaknya ada di range 3-7 hari. Lalu siklus yang panjang dan periodenya singkat. Bagaimana ini maksudnya? Jadi, siklusnya panjang tapi periodenya singkat. Lama waktu menstruasinya lama nih, tapi dia periodenya singkat, artinya sedikit-sedikit. Lalu selanjutnya ada yang tidak mengalami menstruasi atau amenore. Nah, ini juga merupakan salah satu gejala yang harus membutuhkan asesmen lebih lanjut. Lalu periodenya singkat atau terlalu cepat, tidak teratur, lalu menstruasinya nggak teratur, tapi siklusnya panjang. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Ada yang siklusnya pendek atau menstruasinya instan, misalnya sebulan bisa menstruasi 2-3 kali. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda abnormalitas. Lalu ada yang menstruasinya nggak teratur, tapi periodenya panjang. Lalu ada juga yang siklusnya pendek, tapi periodenya panjang dan durasinya yang lebih lama atau menorragia. Nah, ini merupakan salah satu pratanda adanya pendarahan ya, atau peluruhan yang berlebih. Jadi, tentu harus membutuhkan penanganan yang lebih cepat. Nah, hal yang nggak kalah penting atau hal yang nggak kalah harus kita ketahui adalah bahwa ketika menstruasi kita semua ini memiliki potensi yang sama untuk mengalami anemia. Nah, apa saja nih tanda-tanda anemia yang mungkin kita akan alami? Yang pertama adalah rasa lemas, lalu lelah, misalnya kalau lagi kerja atau beraktivitas nggak fokus, lalu wajahnya terlihat pucat, mual, hingga sakit kepala. Ini merupakan tanda-tanda anemia. Jadi, ketika kita menstruasi atau dekat-dekat menstruasi, kita harus sudah mulai aware nih terkait dengan tanda-tanda yang muncul pada diri kita. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya menstruasi adalah memenuhi asupan zat gizi kita, yaitu zat gizi berupa vitamin dan mineral. Karena vitamin mineral ini dia memiliki peranan yang penting terhadap regulasi sel darah merah, terutama ada vitamin B12, asam folat, dan juga zat besi. Nah, di sini sumber zat besi ini banyak. Nanti akan ada pembagian secara khusus terkait zat besi, tapi umumnya zat besi ini yang paling baik dikonsumsi bisa dari daging, ikan, kacang-kacangan, hati, dan semua bahan pangan lainnya. Lalu yang kedua ada vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini banyak ada di telur ya, dan itu juga ada di daging, ikan, dan produk-produk susu. Yang nggak kalah penting juga adalah sumber asam folat. Nah, asam folat ini dia ada di kacang-kacangan dan alpukat. Juga bisa teman-teman temuin di
telur, serta sayuran hijau lainnya. Nah, selain itu ada juga vitamin C. Kenapa vitamin C ini ada kaitannya dengan penyerapan zat besi, gitu ya? Padahal kan dia tidak membantu dalam proses pembentukan sel darah merah. Walaupun tidak membantu dalam proses pembentukan sel darah merah, tapi konsumsi vitamin C ini dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi misalnya nih, ketika teman-teman lagi makan nasi Padang pakai rendang, kan rendang sendiri dia adalah daging, di mana sumber zat besinya itu cukup tinggi. Nah, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman di sini pesen es jeruk. Kenapa? Karena zat besi nanti akan ketemu dengan vitamin C yang ada di es jeruk, akan dapat meningkatkan penyerapannya di dalam tubuh. Jadi semisal kalau perbandingannya seperti ini. Jadi ketika teman-teman cuma makan daging nih, misalnya sama air putih, penyerapan zat besinya hanya 60%. Tapi ketika teman-teman makan eh, zat besi dari daging disertai dengan konsumsi vitamin C, misalnya dari es jeruk, maka penyerapannya bisa naik jadi 80%. Nah, tentu ini sangat bermanfaat untuk teman-teman memenuhi asupan zat besi harian. Nah, selain itu juga ada yang zat gizi yang bisa membantu penyerapan zat besi. Tentu juga ada zat besi yang bisa eh, dihambat oleh kandungan zat lainnya. Dalam hal ini adalah tanin ya, dan juga kafein. Nah, kenapa? Karena vitamin dan kafein ini dia justru menghambat penyerapan zat besi. Jadi, kalau misalnya teman-teman lagi makan daging, terus ikan, hati, nah akan lebih baik sebaiknya tidak dibarengi dengan konsumsi kopi dan teh. Nah, semisal pengen konsumsi kopi atau teh sebaiknya tidak dibarengi dengan makan utama itu, misalnya dalam kondisi 2 jam sebelum makan utama. Nah, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan dapat zat besi yang jauh lebih banyak di dalam tubuh dibandingkan ketika teman-teman kalau misalnya makan dibarengi dengan konsumsi kopi dan teh. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah suplementasi atau konsumsi tablet tambah darah. Nah, konsumsi TTD ini juga dianjurkan sekarang ya oleh Kementerian Kesehatan, terutama bagi wanita, yaitu wanita usia subur, lalu juga ibu hamil, dan juga eh, anak-anak perempuan, remaja juga sudah direkomendasikan untuk mengkonsumsi zat besi agar tidak mengalami anemia. Karena anemia ini kaitannya ke beberapa generasi juga ya, termasuk untuk persiapan prakonsepsi dan juga kehamilan. Nah, ini bolehkah kita mengkonsumsi TTD? Tentu boleh dari anak-anak, bahkan sejak MPASI pun boleh mengkonsumsi eh, tablet tambah darah atau suplemen zat besi. Misalnya pada bayi, eh, apabila ada indikasi setelah pemeriksaan hemoglobin dalam jumlah yang rendah, lalu diikuti dengan penurunan berat badan, maka nanti akan diresepkan zat besi dalam bentuk drop ataupun sirup. Jadi untuk mengejar ketertinggalannya. Lalu untuk fase remaja juga, terutama remaja putri, ini juga boleh mengkonsumsi zat besi selama fase menstruasi untuk meningkatkan cadangan zat besinya di dalam tubuh. Ibu hamil dan juga ibu-ibu yang sedang mengandung tentu juga harus nih kalau mengkonsumsi zat besi. Kenapa? Karena dia harus memiliki volume dan juga cadangan darah yang memadai untuk proses persalinan nanti, serta juga bermanfaat untuk tumbuh kembang anak yang dikandungnya. Dan semua individu, terutama untuk ibu-ibu yang bekerja, lalu yang memiliki banyak kegiatan. Nah, ini kan tentu membutuhkan fokus yang baik, lalu membutuhkan stamina yang oke. Jadi kalau misalnya dia bekerja ataupun olahraga tetap fit, salah satunya adalah dengan memahami kecukupan zat besinya, yaitu dengan mengonsumsi makanan tinggi zat besi serta diiringi dengan suplementasi apabila diperlukan. Nah, ini adalah kebutuhan zat besi harian bagi setiap individu ya berdasarkan usianya. Jadi mulai dari bayi sampai dengan lansia pun membutuhkan zat besi. Misalnya di sini ibu ibu menyusui yang membutuhkan zat besi 1,3 miligram per hari. Lalu eh, untuk orang-orang atau wanita yang mengalami menstruasi kebutuhannya jauh lebih banyak, yaitu 2,38
miligram per hari. Ini bisa dipenuhi baik melalui makanan maupun dari minuman serta suplementasi. Dan di sini kita lihat kalau yang paling tinggi itu siapa kebutuhan zat besinya? Ya tentu adalah ibu hamil yang ada di trimester 2 dan trimester 3. Biasanya dari makanan saja ini tidak memadai ya atau masih kurang sehingga diperlukan tambahan dari suplemen untuk mencapai 6,3 miligram per hari. Nah, ini ada sebuah survei terkait dengan PMS. Jadi beberapa responden ini ditanya apakah tahu PMS itu apa? Ternyata sebagian besar atau sebanyak 41,2%-nya itu tahu kalau PMS itu kayak gimana. Nah, jadi memang sudah pada dasarnya ketika akan menstruasi sudah mengetahui nih bahwa saya mulai mengalami tanda-tanda PMS. Nah, lalu yang selanjutnya terkait dengan pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman misalnya kalau misalnya mau menstruasi atau sebelum menstruasi. Nah, sebanyak 50%, 51,9% atau separuhnya merasakan kadang-kadang sih ngerasa nggak nyaman. Lalu 40,1% itu merasakan pasti atau selalu mengalami rasa ketidaknyamanan dan hanya 8% nih yang nggak ngeh kalau dirinya lagi nggak nyaman. Jadi memang sebagian besar atau 90% lebih itu merasa nggak nyaman ketika menjelang menstruasi. Nah, ini ada gejala PMS yang paling sering terjadi di usia 20-an atau kepala 2 dan juga kepala 3 nih. Kalau di usia kepala 2 memang dominan lebih banyak di cepat marah, lalu puting susu yang bengkak, sakit kepala, dan juga badannya pegel-pegel. Nah, ketika memasuki usia kepala 3 atau usia 30-an, yang paling dominan adalah rasanya sama nih ya, cepat marah atau emosi, lalu ingin menyendiri, bengkak di bagian badan, biasanya juga ada hubungannya karena peningkatan volume air di dalam tubuh, lalu juga ada alergi tertentu yang tiba-tiba muncul, sakit kepala, dan nafsu makan yang meningkat. Nah, ini umum terjadi ketika kita mengalami PMS. Bagaimana nih cara kita mengontrol diri ketika kita lagi craving? Tadi kan ada salah satunya, yaitu ketika kita PMS adalah nafsu makannya naik ya. Tentu kita bisa cari alternatif-alternatif yang lebih baik untuk kita nanti seperti apa. Misalnya kalau kita lagi PMS atau lagi menstruasi, pengennya makan yang manis-manis. Nah, kita harus tahu juga nih, ternyata kalau kita ada keinginan makan makanan yang manis, berarti tubuh kita lagi kekurangan vitamin B dan magnesium. Tentu kalau misalnya yang manis-manis, kita ingatnya apa? Coklat atau permen. Mungkin kalau permen jarang ya, tentu coklat. Karena selain manis juga ada efek yang menenangkan. Nah, ini bisa kita alihkan dengan mengkonsumsi coklat, tapi yang dia kadar gula dan butternya lebih kecil. Jadi pilih aja dark choco atau coklat yang dia komposisinya 70% ya coklatnya, gulanya lebih rendah, butternya juga lebih rendah. Lalu atau konsumsi buah-buahan yang tinggi magnesium dan vitamin B, misalnya apa? Apel. Lalu yang kedua, ketika kita PMS juga kita ada kemungkinan untuk pengen makanan-makanan yang sumbernya karbo. Misalnya kita pengen makan makanan kayak, oh saya pengen ngemil-ngemil nih kayak keripik kentang, keripik singkong, lalu kita pengen makan roti-rotian. Nah, ini terjadi salah satunya ketika tubuh mengalami kelelahan atau resistensi insulin sehingga perlu dilakukan peningkatan asupan serat pangan. Jadi biar nggak semua yang kita konsumsi saat craving itu adalah karbo, tapi alihkan ke sumber serat atau karbohidrat kompleks yang jauh lebih baik. Misalnya kita konsumsi pisang. Nah, pisang ini salah satunya juga bisa memenuhi kebutuhan karbo kita dengan cepat, tapi di dalamnya juga ada serat, ada kalium, dan zat gizi lainnya. Atau mungkin salad nih, salad buah, salad sayur, itu jauh lebih oke. Lalu yang ketiga, kita pengen yang asin-asin atau yang micin, misalnya snack-snack atau mungkin sebelah yang umami. Nah, itu salah satunya akibat kita kekurangan elektrolit dan peningkatan hormon stres. Bisa kita alihkan
dengan konsumsi misalnya jus sayur atau green juice, atau mungkin konsumsi makanan-makanan lain seperti ubi yang dipanggang ataupun direbus. Yang terakhir, yang nggak kalah sering terjadi adalah kita pengen makan makanan gorengan. Kalau kita pengen gorengan berarti kita lagi defisiensi nih lemak yang baik. Misalnya defisiensi omega 3 dan omega 6. Bisa kita alihkan dengan konsumsi makanan yang tepat, misalnya alpukat ataupun ikan. Nah, ikan nggak harus salmon, tapi beberapa ikan lainnya juga cukup tinggi omega 3 dan omega 6-nya, misalnya ikan kembung, lalu ikan gabus, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman alihin ya. Jadi kalau misalnya lagi ingat, aduh saya mau PMS nih, pengennya makan coklat. Oh, saya pilihnya coklatnya yang memang gulanya sama butternya misalnya lebih dikit nih gitu. Jadi tidak banyak menambah asupan kalori, gula, dan juga lemak di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah metabolisme zat besi di dalam tubuh. Jadi, metabolismenya itu dimulai dari mana aja nih? Zat besi itu ada di dalam sel darah merah. Perolehannya dari makanan, lalu diserap di usus halus, misalnya dari makanan nih 10 miligram. Tapi ketika masuk usus halus ada 1 miligram. Lalu nanti ada yang dikeluarkan melalui feses atau kotoran, lalu juga ada yang masuk turnover ke dalam darah. Ini memang yang jumlahnya paling banyak. Nah, nanti zat besi yang ada di dalam darah nanti juga akan dialirkan atau dibagi-bagi ke beberapa bagian tubuh lainnya. Dia akan disimpan juga di dalam hati dalam bentuk zat besi ferritin. Lalu ada juga yang disimpan di sumsum tulang. Nah, yang di sumsum tulang inilah yang menjadi bahan baku atau bahan utama untuk membentuk sel darah merah dan juga hemoglobin. Nah, nanti setelah di sini dia ketika kita mengalami menstruasi setiap bulannya tentu akan ada yang hilang. Nah, sebanyak apa? Biasanya 28 miligram per siklus kita mengalami menstruasi. Makanya kenapa kita penting untuk memperhatikan asupan zat besi harian kita ya, terutama menjelang fase-fase menstruasi. Karena kita juga akan mengalami kehilangan ketika proses ini menstruasi itu juga. Nah, ini adalah bahan pangan yang mengandung sumber zat besi. Jadi, zat besi itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada zat besi yang heme dan juga non-heme. Kadang kita kan ngerasanya cukup nih ya asupan zat besi. Misalnya saya tiap hari ini makan sayur bening, isinya bayam. Bayam kan sumber zat besi gitu kan. Zat besinya tinggi. Kok setelah saya cek lab, karena saya sehari-hari tuh kayaknya mengalami gejala 5L gitu, lemah, letih, lesu, lunglai gitu. Jadi saya cek darah saya ke lab, ternyata saya hemoglobinnya cuma 9 di bawah dari standar yang seharusnya di bawah 12. Nah, kok bisa ya saya anemia? Padahal saya tiap hari makan sayur bayam gitu ya. Nah, kita harus ketahui dulu nih di sini bahwa yang namanya zat besi itu dia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zat besi heme atau zat besi yang penyerapannya besar atau mudah diserap oleh tubuh kita, dan zat besi non heme atau zat besi yang penyerapannya lambat atau tidak mudah diserap oleh tubuh. Jadi walaupun kadarnya dalam bahan pangan tinggi, tapi ketika masuk tubuh jumlahnya hanya dikit. Nah, zat besi heme atau yang mudah diserap oleh tubuh ini umumnya ada di pangan hewani. Misalnya apa? Hati. Hati ayam ini paling tinggi zat besinya. Lalu ikan, lalu daging, daging merah, lalu ayam, telur juga ada, dan juga seafood. Nah, ini juga adalah sumber-sumber zat besi. Lalu zat besi non-heme adalah zat besi yang dia dari bahan pangan nabati dan juga sayur-sayuran. Contohnya apa? Ada di bayam, kacang-kacangan, lalu brokoli, dan semua sayuran hijau. Memang sumber zat besi, tapi termasuk yang non-heme atau penyerapannya lambat, tidak mudah diserap oleh tubuh. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Haira. Baik, terima kasih Coach Olive. Luar biasa penjelasannya nih. Kita jadi semakin tahu kalau misalnya PMS itu memang kejadian alami ya yang tubuh kita hadapi setiap bulannya pada wanita. Tapi sebenarnya ada
faktor-faktor khusus yang bikin PMS ini levelnya jadi berat ya, Coach ya. Nah, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan gizi khusus untuk mencegah PMS ini supaya tidak terlalu mengganggu atau mengurangi kualitas hidup dan produktivitas ya, Coach. Seperti tadi protein, serat, kembali lagi kita ke isi piring. Seperti itu teman-teman, terutama protein ya. Baik, Coach, di sini sudah ada pertanyaan, tapi sebelumnya aku mau ini dulu nih, pengen tahu teman-teman, kalau PMS itu biasanya yang suka deg-degan tuh sebenarnya suaminya loh, karena waduh, istri gue nih, istri gue udah masuk jadwal atau kalender jadi galak nih ya kan, sensitif gitu, belum puasanya lah, lakinya kan belum digalakinnya, aduh macem-macem. Jadi sebenarnya satu keluarga udah waspada tuh kalau kalau emaknya PMS. Gitu. Baik, kita akan bacakan pertanyaan satu persatu. Ada nih dari Mbak Sriu, IMM. Coach Olive, kalau darah menstruasi ada gerenjel-gerenjelnya, apakah itu normal? Mungkin ini ya, bergumpal gitu ya, Coach? Iya, benar. Bagaimana tuh? Kalau gumpalannya dalam ukuran yang kecil-kecil dan hanya terjadi di awal-awal menstruasi itu termasuk kategori yang masih normal. Tapi kalau misalnya dalam ukuran yang lebih besar dan itu terjadi dengan volume yang cukup banyak, nah ini tentu harus dilakukan asesmen atau pemeriksaan lanjutan. Nah, takutnya mungkin ada gejala khusus atau mungkin ada terjadinya gangguan tertentu. Kayak nggak lancar gitu ya? Kayak Benar. kurang-kurang air gitu. Padahal ada, siapa tahu itu jadi ada gangguan khusus ya, gitu. Begitu, Mbak Sriu mungkin apakah ini ya Coach, semakin aku mau nanya nih, sambungan dari Mbak Sri ya, ini pengalaman pribadi. Perasaan dulu PMS nggak seberat ini Coach, gejalanya kenapa semakin berumur semakin kok rasanya berat ya PMS itu, kok kayak orang sakit ya. Emang adakah faktor gitu Coach yang pengaruh? Oke, jadi kalau tadi kita lihat kan perbandingannya hanya di range usia yang 20 sama 30. Tentu kalau misalnya di yang 30 gejalanya jauh lebih banyak yang berat dibandingkan dengan yang kepala dua. Salah satunya ya penurunan metabolisme, lalu kadar hormon yang juga dia berbeda ketika bertambahnya usia, maka kadar hormonnya juga akan menyesuaikan. Jadi gejala-gejalanya juga akan mengikuti. Jadi lebih terasa berat ketika semakin meningkatnya usia. Hmm, oke, jadi terjawab benar-benar faktor ya ini pengaruh. Jadi harus kita lebih lebih ini lagi, lebih semangat lagi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang bisa mempengaruhi level dari sakit PMS itu sendiri. Oke, selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Sri pertanyaannya. Semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Mbak Tika. Coach maaf, aku nanya di luar konteks, nggak apa-apa dong. Aku Ya, pernah makan jus bayam dalam waktu 3 hari terus-terusan. Lalu beberapa hari kemudian besoknya tangan sakit nyut-nyutan. Waduh, aku belum pernah sih cek. Coach, apa itu asam urat? oke. Sebelumnya yang pertama, bayam itu termasuk daftar sayuran yang kadar purinnya sedang. Jadi bukan yang tinggi. Yang tinggi justru kacang-kacangan dan kelor ya. Nah, kalau misalnya eh, 3 hari konsumsi sayur bayam ini berapa banyak gramasinya yang nggak saya tahu. Yang kedua, mungkin karena awal atau juga harus diasesmen nih makanan lainnya selain bayam apa aja waktu itu gitu. Seharusnya sih nggak apa-apa, tapi memang kalau 3 hari full bayam dan tidak ditambahin atau dikombain dengan sayuran lain, baiknya enggak karena juga kurang enak ya. Biasanya ya bayam atau ditambahin dengan nanas atau apel hijau itu masih oke. Nah, kalau untuk tahu itu eh, asam urat atau bukan, ya tentu harus dilakukan pemeriksaan ya. Bisa dilakukan pemeriksaan sendiri. Kan sekarang ada alat untuk ukur asam urat yang dia sepaket dengan glukosa darah juga. Nah, itu bisa kita cek mandiri di rumah atau mungkin mau ke klinik atau ke dokter juga bisa. Kalau untuk
itu asam urat atau bukan ya belum tahu juga karena kita nggak bisa memastikan. Tapi sebagai catatan atau sebagai tambahan pengetahuan di sini, kalau bayam itu bukan termasuk sayuran yang tinggi purin atau dia yang termasuk dalam daftar merah bahan pangan yang menyebabkan asam urat. Jadi harusnya sih nggak kenapa-kenapa. Nah, tapi tentu juga harus di asesmen waktu itu makan apa lagi atau mungkin lagi aktivitas berat juga atau mungkin sebelum-sebelumnya ada pola makan tertentu yang di momen itu kebetulan terjadi peningkatan asam urat. Oke, sebenarnya kalau kalau Coach mau menyambung ya, kalau misalnya mengandung purin itu dada ayam juga mengandung purin ya, Coach? Benar, tapi dia masuknya ke sedang, jadi bisa dikonsumsi. Justru Oke. jeroannya yang banyak, jeroan hati, ampela, usus, terus seafood, dia masuknya ke yang tinggi purin. Waduh nih penggemar seafood ya, hati-hati. Enak banget lagian kalau makan seafood tuh ya, udah nggak mikir tinggi purin atau apa, yang jelas ketika makan tuh nikmat. Nah, kemudian ketika habis makan bayam, yang disalahkan bayam atau sayuran hijau atau mungkin, kangkung juga bisa ya, Coach, padahal sebelumnya habis makan seafood. Begitu Mbak Tika, mungkin, perlu pemeriksaan lebih lanjut, takutnya ada keluhan lain yang menyertai gitu, boleh ya. Terima kasih Mbak Tika pertanyaannya. Oh, ada nih, Mbak Sri tadi mau memperjelas. Jadi penyebabnya yang darah bergumpal itu kenapa, Coach? Perlu pemeriksaan Oh, lebih lanjut kan ya? iya benar. Kalau dari makanan sih jarang ya. Biasanya terjadi mungkin karena nggak seimbang hormonnya dan perlu juga nih kita lakukan asesmen atau pemeriksaan. Misalnya atau kita lagi ada gangguan kah atau apa. Jadi kalau penyebabnya ini terkait hal-hal seperti ini tentu harus dari hasil pemeriksaan karena kita nggak bisa ngawang-ngawang sendiri. Nah, apalagi perempuan ya kan kalau kita bicara tentang masalah kewangitan tuh banyak ada yang rasanya mungkin biasa-biasa aja. Oh ternyata punya kista kayak gitu. Oh ternyata ada endometriosis kayak gitu. Jadi perlu untuk melakukan pemeriksaan atau paling nggak ada pap smear juga kayak gitu. Betul banget. Jadi pap smear rutinan ya, Coach. Itu, harus tuh, begitu. Coach Semoga Holly, terjawab, ya? sekalian Ya, ini enggak? Oh, boleh Sekalian boleh cerita langsung aja diambil. ya. Aku Boleh kan langsung. sebenarnya eh, udah lama sih, udah dari awal ini juga ada kayak gitu. Enggak semua ini darahnya sih banyak. Cuma kadang ada kayak di hari kedua pas lagi banyak-banyaknya ada tuh si bagian mm, itunya. Nah, tapi kalau kan aku kayak sebelum vaksin apa? Vaksin eh HPV, HPV itu oke. udah pap smear dulu Mm, kan. Nah, terus tahun ini sih belum sih. Baru tahun kemarin. Nah, itu gak ada apa-apa sih. Cuma ya itunya masih ada terus sih darah menggumpalnya tuh. Cuma kayak ada satu hari jadi kayak satu hari pas lagi banyak-banyaknya ada tuh bagian darah menggumpalnya. Tapi itu udah lama sih. Udah dari dulu. oke. Mm-mm. Asal volumenya nggak banyak dan tidak terjadi terus-terusan, insya Allah sih aman ya kayak. Tapi kalau misalnya Mm-mm. volumenya banyak, apalagi gumpalannya besar, nah ini tentu kita juga harus mulai aware. Mungkin ada yang Mm-mm. salah di badan kita atau ada gangguan-gangguan tertentu. Jadi bisa deteksinya lebih awal gitu. Hmm, kan karena sekarang tuh pakai menstrual cup ya, jadi lebih Hmm, kelihatan kan kita kan kayak pas ini tuh. Nah, jadi lebih 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 kelihatan kalau kalau dulu masih pakai kayak pembalut kan kayak dikit gitu kan, satu hmm. gitu kan, udah aja ganti pembalut satu. Tapi kan itu kan nggak ini. Nah, kalau pas pakai menstrual cup itu kelihatan banget kan coach, apalagi kalau pas lagi Iya banyak benar. kan pas buang tuh, kok ada ininya gitu. Oke. Kalau, Mbak Sri aku mau nanya, kalau pakai menstrual cup gitu, kelihatan menggumpalnya itu setelah beberapa kan dibuka tuh setelah dibuangnya setelah beberapa jam mungkin ya. Heeh, Itu kan, mhm. berarti sudah, berbentuk seperti jelly atau pas keluarnya? Ini Enggak, kita kan sesama perempuan ya, itu jadi nggak apa-apa dong ngobrol di sini. jadi pas buang aja kan, pas dibuang kan ada, apa namanya, kan kita buangnya toilet kan. Nah, ada kayak Iya. satu kecil-kecil sih, bukan kayak jelly gitu ya. Jadi kayak kecil-kecil Mmm, kayak bagian ini, apa namanya, kayak paling
1-2 senti gitu kan. Oke. Nah, ada 1-2 biji gitu kan. Pas lagi biasanya kan hari kedua tuh lagi banjir-banjirnya. Ya. Nah, itu kita kan kadang 3 jam sekali udah harus ganti kan. Nah, itu harus harus buang. Nah, itu suka ada tuh pas lagi banjir-banjirnya tuh. Tapi Suka itu disertai kelihatan. sakit yang berarti nggak sih kalau Enggak itu? sih, aku nggak, Oh, nggak sakit alhamdulillah ya. nggak pernah sakit sih. Hmm. Tuh, makanya nanya aja sih itu ini enggak karena mungkin sekarang karena paketnya jadi kelihatan gitu kan. Kalau dulu Hmm, sih cuek-cuek aja. Tapi emang suka ada dulu juga kalau misalkan kita habis ganti di pembalut gitu kan kelihatan kayak kan kalau yang kalau cair nyerep ya, kalau yang itu ada kan di Betul. atasnya. Nah, kayak gitu sih. Gitu. Gitu. Terima kasih. sama-sama. Makasih loh, ini sudah berbagi pengalamannya. Kan kita jadi tahu ya, oh kalau pakai menstrual cup itu jadi sangat kelihatan gitu. Lalu mungkin kalau misalnya tidak ada sakit yang berarti, mungkin nggak apa-apa ya Coach ya. Kalau Benar. misalnya udah rutin pemeriksaan berkala juga, sudah pernah pap smear, ya mudah-mudahan mah sehat-sehat aja ya Tesril. Gitu. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Semoga membantu dan semoga sehat selalu. Selanjutnya ada dari siapa nih? Oh, Mbak Indri, Coach mau tanya, normalnya masa PMS dari masa PMS pertama ke PMS kedua berapa hari ya? Aku masa PMS-nya pendek, jadi seperti 1 bulan 2 kali. Apakah normal? Oke, oke. Jadi maksudnya masa PMS-nya 2 kali, apa menstruasinya yang 2 kali nih? PMS-nya aja kan? PMS-nya kayaknya iya. Oke, jadi kalau mungkin PMS-nya 2 kali. nggak nyamannya 2 kali gini ya, harusnya sih sama ya, karena kan dia mengikuti ada di range 28 sampai 31 hari jedanya. Nah, kalau sebulan 2 kali, ya mungkin emang setiap orang punya eh, ketahanan dan juga badan yang beda-beda. Jadi bisa jadi lebih sakit atau lebih capek-capeknya itu ngalamin 2 kali. Yang pertama itu, yang kedua eh, bisa dicari faktor pemicu lainnya. Mungkin bukan PMS nih, tapi ada hal lain. Misalnya lagi banyak pekerjaan atau lagi banyak hal yang harus diselesaikan. Jadi emosinya jadi lebih naik kayak gitu. Tapi untuk normalnya sih sama. Dia mengikuti dengan fase menstruasi kita ada di range 28 sampai 31 hari jedanya. Oh, mungkin ini kali kalau Mbak Indri, aku juga kan pakai kalender itu ya, kalender menstruasi, kalender period. Jadi aku Iya. ngeliat nih pola-pola eh, apa luteal aku ya, Coach. Jadi setelah haid itu bersih 7 sampai 10 hari, aku sudah mulai masuk masa luteal lagi. Mm-mm. Nah, lutealnya itu 10 hari. Jadi mungkin udah keluar gejala-gejalanya dari 10 hari sebelum haid itu. Mungkin Mbak Indri juga kayak gitu kali ya, cuma memang nggak setiap hari ada. Memang kalau misalnya lagi ada stres atau pekerjaan itu suka dominan tuh, keluarnya suka sering Oke. gitu. Walaupun ya di tanggal masih jauh ya ke haid gitu, masih 10 harian. Coba ya udah kerasa aja. Mungkin gitu Mbak Indri. Mungkin kita sama, mungkin kita sama. Oke Mbak Indri ada tanggapan? Kalau tidak ada, baik kita lanjut. Kita lanjutnya. Kita lanjut ke Mbak Tika. Oh ya, Coach, boleh nggak sih selama PMS minum kayak kunyit asem? Aku pasti minum ini ketika sakit jadi better gitu. Iya banget, jadi enak ke Boleh. badan ya. Jadi emang boleh konsumsi rempah-rempah, tahu boleh kunyit, kunyit asam nih. Saya pun juga termasuk yang konsumsi ini ya. Tapi pastiin juga nggak kebanyakan gulanya gitu. Jadi tetap kita cukupnya. Jadi jangan sampai ketika kita konsumsi kan biasanya bisa konsumsi 2 kali. Usahakan juga yang alami atau yang dia tuh kan banyak sih ya nih produk-produk sekarang yang di spray jadi dalam bentuk bubuk atau mungkin yang udah dikemas dalam bentuk botol yang dia juga ada DTP-nya misalnya ditambahin dengan pengawet atau emulsi pengental. Nah, baiknya sih yang kita konsumsi ini yang alami. Jadi entah itu kita bikin sendiri atau kita mungkin membeli dalam bentuk yang homemade. Jadi itu lebih baik, antioksidannya lebih banyak, lebih fresh juga untuk kita konsumsi.
Betul, tantangannya kunyit asam ini sebenarnya gulanya ya, Coach. Kadang Benar. kita pesan ke orang juga sudah ada gulanya. Kalau nggak digulain ya, gimana ya, kadang dikasih madu juga banyak banget, gitu. Jadi kalau mau minum sering-sering kebanyakan juga mikir nih. Tapi mudah-mudahan kalau bikin sendiri kita bisa ini ya, ngatur gulanya, gitu Mbak Tika. Semoga terjawab ya, jadi aman, oke? Selanjutnya ada Mbak Apri. Coach, kalau makan kacang-kacangan, tepung-tepungan setiap hari pas menstruasi katanya jadi lebih lama ya? Benar nggak ya? Oke, benar nggak ya? Yang jawabannya yang pertama nggak benar atau hoax ya. Tapi kalau kita konsumsi kacang-kacangan berlebihan, tentu itu jadi faktor pemicu naiknya asam urat. Lalu gimana kalau si tepung-tepungnya? Nah, tepung-tepungan ini kan dia karbo sederhana juga, jadi nggak baik juga. Tentu menjadi pemicu peningkatan gula darah yang nanti arahnya kemana? Peningkatan berat badan, lalu ketidaknyamanan lainnya. Tapi kalau untuk menyebabkan menstruasi jadi lebih lama, ini nggak benar. Tapi konsumsi kacang-kacangan dan semua yang tepung-tepungan tiap hari, apalagi jumlahnya berlebihan, itu kurang baik. Oke, jadi kalau untuk konsumsi tepung itu bukan hanya ke PMS aja, tapi ke semuanya ya, Coach. Kadang kalau berlebihan juga jadi ada yang bikin haidnya nggak lancar juga loh kalau tepung-tepungan itu. Itu secara nggak langsung ya pengaruhnya. Karena dari sistem metabolisme dan hormonal mungkin ya, Coach, pengaruhnya. Oke, semoga terjawab ya. Selanjutnya, ada dari Mbak April lagi. Coach lupa tadi nggak ngeh sama slide-nya. Apakah wajib makan tablet tambah darah tiap bulan? Kira-kira kapan sebelum mens atau pas lagi mens? Dan berapa miligram? Oke, jadi wajib, wajib. Karena kalau untuk saat mens itu kita nggak bisa ngejar kayak borongan langsung makan daging sekian banyak atau kita makan hati ayam sekian banyak gitu. Tentu walaupun makanan tetap yang terbaik, ketika menstruasi diperlukan suplementasi ya. Bahkan ibu hamil pun juga nggak bisa memenuhi dari makanan doang. Butuh suplementasi juga untuk zat besinya. Nah ini kalau misalnya dalam kondisi eh, lagi nggak hamil atau kondisi normal, diperlukan konsumsi tablet tambah darah atau suplemen zat besi selama masa menstruasi sebanyak 1,5 sampai 2 miligram per harinya. Detailnya sih 1,48 tadi ya, tapi kita bulatkan di 1,5 sampai 2 miligram per hari. Bisa atau setara dengan satu kapsul. Sekarang juga ada sih zat besi yang dia udah di satu satu formulasiin dengan vitamin B12 atau vitamin B kompleks juga. Jadi kalian kita dapat itu vitaminnya. Jadi pas lagi menstruasi setiap hari ya, Benar. Coach? Oke, terima kasih. Oke, Mbak Apri. Aku juga kalau misalnya 10 hari sebelum aku udah minum, Mbak Apri, Iya. 1 tablet setiap hari. Sampai ketika haid juga aku pasti minum TTD. Itu butuh banget sih. Beda banget Oke. rasanya kalau nggak minum. Jadi baiknya sebelumnya juga atau pas hari H aja, hari H lagi? Pas lagi Tapi mens aja? kalau menurut saya kan suplementasi itu ketika dalam kondisi normal dan ada di fase menstruasi sebaiknya di fase menstruasinya aja. Nah, sebelumnya Oke. bagaimana? Sebelumnya kita maksimalin dari makanannya. Makanan. Misalnya tiap hari ada protein hewani yang dia udah sepaket nih. Ada kandungan zat besinya juga gitu. Oke. Oke. Jadi kalau PMS nggak terlalu perlu ya, Coach ya? Iya, benar. Oke, Oke. noted. Terima kasih, Mbak Apri. Oke, Mbak Haila nanti iya. japri itunya, apa namanya, mereknya. Aku di sini aja gitu ya. Ya Oke. itulah pokoknya ya. Terima kasih Mbak Apri. Selanjutnya, sudah habis teman-teman nih pertanyaannya. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11. Terima kasih ya sudah antusias di webinar kita hari ini. Meskipun yang hadir ada 10 juta orang, dan sekarang sisa 8 juta orang, tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk terus menyimak sampai akhir. Terima kasih Coach Holly. Terima kasih, Mbak Haira. Kesimpulannya juga sudah terbahas tadi di pertanyaan dan jawaban sesi tanya jawab. Terima kasih materinya, semoga bermanfaat.